Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudariku, seiman sepengharapan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu kembali dengan saya, Pendeta Eladia, di hari Jumat, 15 Januari 2021. Tidak terasa bahwa sudah 15 hari kita memasuki tahun ini. Dan saya teramat sangat yakin dan percaya bahwa tahun ini akan kita masuki dengan hati yang bersukacita dan mantap beriman di dalam Tuhan. Kita akan mendengar kembali kebenaran firman Tuhan hari ini yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 16 sampai ayat yang ke-25. Namun sebelum kita mendengarnya, saya ajak Bapak Ibu saudara-saudara untuk bersatu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Kuasai kami dengan Roh-Mu Tuhan, agar ketika mendengar firman-Mu kami bisa mendengar dengan baik, merenungkannya dengan baik, memberlakukannya dengan baik dalam hidup kami. Kuasai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, agar bisa menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Allah, dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohon pertolongan-Mu. Amin. Saudaraku, saya berikan tema firman Tuhan hari ini, melangkahlah dengan iman. Sekali lagi, melangkahlah dengan iman. Harus kita akui bahwa perjalanan kehidupan kita yang telah kita lalui dalam pahit dan manisnya, susah dan senangnya, dalam suka dan dukanya, ada banyak pengalaman-pengalaman berharga yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil. Yang ketika itu kita gunakan, maka akan mendatangkan kekuatan, mendatangkan hati yang terus mau bersyukur kepada Tuhan, mendatangkan ketaatan dan kepatuhan, dan mendatangkan ada banyak kesabaran. Ketika kita menghadapi hari-hari ke depan yang tentunya juga dengan suka duka, pahit manis, dan susah senangnya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 16 sampai 25, kita mau mendengarkan firman Tuhan tentang bagaimana Allah Bapa di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang dalam segala perkara tetap bersama-sama dengan kita. Alkitab mencatat bahwa Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang pertama menjaga, memelihara, dan selalu melindungi umatnya. Beratus-ratus tahun bangsa Israel berada di tanah Mesir dalam penindasan bangsa Mesir. Tuhan tetap peduli, Tuhan tetap memelihara mereka. Dan seterusnya ketika Tuhan mengutus Musa dan Yosua membawa mereka keluar dari tanah Mesir, 40 tahun mereka berada di padang gurun dengan susah senang yang mereka rasakan. Alkitab juga mencatat bahwa mereka tetap dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Tidak dibiarkan oleh Tuhan mereka kelaparan, apalagi terlantar. Daging, roti atau manna surgawi diberikan oleh Tuhan dengan cuma-cuma. Ada banyak kemenangan-kemenangan yang didapatkan oleh bangsa Israel. Dalam keadaan apapun mereka tetap dipelihara dengan kasih setia Tuhan yang sangat luar biasa. Dan akhirnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan kemudian memberikan raja-raja, memberikan hakim-hakim ke dalam kehidupan bangsa Israel. Yang kesemuanya supaya membuat bangsa Israel tetap kuat, tetap mampu, dan tetap bertahan dalam iman dan pengharapan mereka kepada Tuhan. Intinya adalah Tuhan tetap menjaga, memelihara kehidupan mereka di dalam berbagai hal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Alkitab juga mencatat bahwa Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji. Ia selalu tepat janji, dari hal yang besar sampai hal yang terkecil. Ketika ia mengatakan bahwa ia akan memberkati keturunan-keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub sama seperti pasir di pantai, maka itu ia tepati. Ketika ia mengatakan kepada Abraham dan Sarah bahwa engkau nantinya akan memiliki anak di masa tuamu, maka Alkitab juga mencatat itu ditepati oleh Tuhan tepat pada waktunya. Ketika Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan menyertai kehidupan mereka sampai ke tanah Mesir, sampai ke tanah Kanaan, perjalanan tanah Mesir sampai ke tanah Kanaan, Bapak Ibu bisa lihat bahwa Tuhan menepati janjinya.
dengan memberikan ada banyak hal yang membuat bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan dengan selamat dan menikmati segala hal yang nyaman hidup dalam kehidupan di tanah Kanaan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji, termasuk ketika Ia menjanjikan Yesus Kristus untuk bisa menyelamatkan dan menebus kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Alkitab mencatat bahwa Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus adalah Allah yang tidak mau umatnya binasa. Ia mau menyelamatkan umatnya. Ia mau umatnya menjadi orang-orang yang nantinya akan menikmati kerajaan sorga bersama-sama dengan Dia. Buktinya telah jelas. Bulan Desember kemarin, kita memperingati dan merayakan hari lahirnya Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus Kristus lahir ke dalam dunia untuk menyelamatkan umat manusia, menebus dosa manusia. Itu artinya Allah tidak menginginkan kita binasa. Ia mau mengangkat kita. Ia mau menjadikan kita sebagai anak-anaknya yang nantinya akan menikmati karya penyelamatan dalam kerajaannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau demikian yang terjadi, ketika kita sudah mempercayai apa yang telah dilakukan oleh Allah, dan itu semua kita tahu dari firman Tuhan, dari Alkitab, maka sekarang apa yang harus kita lakukan? Bukti telah diberikan oleh Tuhan bahwa Ia Allah menjaga memelihara hidup kita, bahwa Ia Allah tidak pernah ingkar janji dan selalu Ia menepati janjinya. Kalau Ia mengatakan Ia akan terus menyertai kita sampai kepada akhir zaman, itu perkataan yang iya dan amin. Ia tidak akan pernah mengingkarinya. Kalau Ia mengatakan Ia akan menyelamatkan kita, itu pun akan terus Ia lakukan. Lalu pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sama-sama kita akan renungkan firman Tuhan ini dalam dua hal. Bagian pertama, ketika sudah termeterai di hati kita bahwa Allah yang saya sembah adalah Allah yang bersama-sama dengan saya, menjaga memelihara hidup saya, menyelamatkan saya, dan selalu menepati janjinya, maka jauhkan atau hilangkan kebimbangan, hilangkan keraguan, hilangkan rasa sangsi di hati kita. Kita mau bahwa kita mempercayai Allah dengan sepenuhnya, meyakini apa yang Ia lakukan dengan segenap hati. Jangan jalani kehidupan kita dengan keraguan. Kasih-Nya sangat-sangat terbukti dalam keseharian hidup kita. Tahun 2020 telah kita lalui. Bapak Ibu bisa melihat dan menyaksikan sekaligus mendengarkan, mengalami dan merasakan apa yang selama ini telah terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 2020 tidak pernah meninggalkan kehidupan kita, bukan? Ia Allah yang mengasihi, Ia Allah yang menjaga memelihara, Ia Allah yang tetap memberikan kesabaran, ketabahan, dan kekuatan ketika kita menjalani setiap proses demi proses yang Ia izinkan terjadi. Ia Allah yang selalu bersama-sama dengan kita. Apakah selama ini kita pernah kekurangan berkat? Bukankah hidup kita selalu tercukupi di dalam berbagai hal? Yakini bahwa itu akan terus dilakukan oleh Tuhan dalam kehidupan umatnya ketika kita melangkah di tahun ini, 2021. Itu yang bagian yang pertama, penegasan kembali. Mari buang kebimbangan, buang keraguan dalam hati kita. Kita mau bahwa hati kita sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Hati kita meyakini bahwa Tuhan akan terus menjadi Allah yang memimpin kehidupan kita. Yang kedua, sesuai dengan tema kita hari ini, melangkahlah dengan iman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita memang tidak tahu apa yang terjadi di tahun 2021 ini. Segalanya masih rahasia, segalanya masih misteri. Besok tanggal 16, tanggal 17, dan hari-hari selanjutnya, tidak ada satupun kita yang punya teropong yang teramat sangat canggih supaya bisa melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Entah susah senangnya, entah gagal berhasilnya, entah suka dukanya, sehat sakitnya, dan lain seterusnya. Tapi percaya saja ketika hati kita, di dalam hati kita ini sudah melekat
mempercayai dan meyakini bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang selalu menyertai, Allah yang selalu memberkati. Maka tahun ini kita akan terus melangkah, menatap masa depan. Yang saya percaya segala sesuatunya telah disediakan oleh Tuhan. Jadi, melangkahlah dengan mantap. Melangkahlah dengan iman. Kalaupun situasi dan kondisi yang terjadi dalam kehidupan kita tidak seperti yang kita harapkan di tahun 2021, percaya saja, Allah tidak pernah membiarkan kita menghadapinya sendiri. Kita akan dipimpin olehnya. Kita akan dituntun oleh tangan pengasihan Tuhan yang sangat kuat itu. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan sama-sama berjuang kembali dalam hidup ini, berjuang untuk terus melakukan yang terbaik, berjuang menjalankan tugas dan tanggung jawab yang menjadi bagian kita, dan terus lakukan apa yang terbaik di mata Tuhan. Dan kita percaya dengan pertolongan Tuhan saja, tahun ini akan kita jalani dengan iman yang kuat di dalam Dia. Apapun yang nanti terjadi, jangan pernah melunturkan pengharapan, keyakinan, dan rasa kita kepada Tuhan. Selamat memasuki tahun baru, melangkahlah dengan iman, kita percaya Tuhan akan terus menyertai. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami sangat percaya ya Tuhan, bahwa Engkau dalam segala perkara tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Kalaupun barangkali ada banyak ujian hebat yang kami alami dalam hidup ini, tapi kesemuanya tidak akan melebihi kekuatan dan kemampuan yang ada pada diri kami. Engkau Allah menuntun memimpin kami supaya bisa melewatinya dan sampai pada akhirnya menjadi orang-orang yang berkemenangan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan. Kami percaya dengan pertolongan Tuhan saja, kami bisa mantap melangkah di tahun ini, melangkah dengan rasa percaya kami kepada Engkau bahwa Engkau tidak meninggalkan kami, melangkah dengan iman yang semakin kuat kepada Engkau Tuhan, melangkah dengan keyakinan yang juga semakin teguh kepada Engkau. Dengan pertolongan-Mu saja, hidup ini dari hari ke hari boleh tetap mentaati dan mematuhi Tuhan. Terima kasih ya Allah, ini hidup kami, ini perjuangan kami, inilah kami semua umat-Mu yang hanya bergantung dan berharap kepada-Mu. Karena itu, mari ya Tuhan, kiranya kasih dan setia-Mu akan terus memberkati dan menyertai hidup kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami pertaruhkan hidup kami sekarang sampai selama-lamanya. Amin.